مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya saudara Taufik? Saya harap tetap dengan kondisi sehat walafiat tentunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan kamu, yaitu mengenai ketauhidan. Yang kita ketahui sendiri, ketauhidan itu adalah suatu keesaan untuk memuji kepada Allah. Yaitu tauhid artinya esa, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Allah itu satu. Dan tauhid ini sangat berhubungan dengan ilmu ketasawufan, yaitu mengagungkan Allah atau mengesahkan Allah. Tetapi yang saya persoalkan kali ini, seiring perkembangan zaman, rasa ketauhidan di kalangan banyak orang ini mulai pudar. Ya mungkin banyak pengaruh-pengaruh dari budaya luar yang masuk ke budaya kita, sehingga rasa religius kita akan ketauhidan kita ini makin memudar. Dan terkadang setiap orang itu mempunyai definisi ketauhidan yang berbeda. Ya meskipun intinya sama. Kalau definisi ketauhidan menurut saya, yaitu tauhid itu artinya esa, yaitu tunggal. Dan tauhid ini harus dibarengi dengan rasa ketasawufan. Artinya, jika kita memiliki sikap tauhid atau tasawuf kepada Allah, maka segala hal apa yang kita kerjakan akan selalu, dan ingat, kita itu selalu diawasi oleh Allah Taala. Jadi ketika kita mau melakukan suatu hal yang buruk, terutama kita ingat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Jadi begitu. Dan setelah yang saya bicarakan tadi, bahwasanya ketauhidan ini mulai putar di kalangan era kali ini, dan menurut saya cara menyikapinya yaitu selalu mengingat kepada Allah setiap apa yang kita lakukan, dan selalu beristighfar, selalu bersolawat kepada Nabi, selalu bersifat kepada Allah SWT, agar kita dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk bagi kita. Karena semua hal apa yang kita kerjakan itu tergantung bagaimana kita melakukannya. Nah sekarang aku pengen tahu bagaimana definisi mengenai ketauhidanmu, dan bagaimana cara menyikapi pudahnya ketauhidan pada era kali ini. Kalau menurut saya, masalah tauhid, seperti yang telah kita pahami, bahwasannya tauhid secara bahasa atau secara umum dapat kita artikan sebagai mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tauhid di sini adalah sikap kita di dalam mengesahkan Allah, atau menuhankan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi sikap tauhid atau ketauhidan ini sangat penting, khususnya untuk pemuda-pemuda zaman sekarang. Karena kalau tauhid mereka tidak baik atau tidak kuat, maka mudah untuk dimasuki oleh pemahaman-pemahaman yang liberal. Oleh karena itu, tauhid adalah pondasi utama bagi seorang muslim agar agamanya itu selamat. Kalau seseorang tauhidnya lemah atau tidak kuat, maka rawan untuk dimasuki pemahaman-pemahaman liberal. Pendidikan tauhid yang bagus adalah dimulai dari keluarganya sendiri. Kalau orang tua, keluarga-keluarganya mengajarkan tauhidan kepada anak sejak dini, maka insya Allah ketika ia besar,
tauhidnya akan bagus. Akan tetapi kalau ia sejak kecil tidak ditanamkan pendidikan tauhid serta tidak diajari oleh gurunya atau tidak dipondokkan oleh orang tuanya, maka hal tersebut sangat bahaya. Karena di masa zaman sekarang atau era globalisasi, banyak sekali pemahaman-pemahaman dari negara-negara barat yang masuk ke Indonesia. Nah, itu sangat mengancam ketauhidan mereka. Oleh karena itu, tauhid ini sangatlah penting untuk dipahami secara benar. Mungkin kalau menurut saya itu. Oh iya, dan juga tidak terlepas dari ketauhidan, saya mempunyai pemikiran dan permasalahan begini. Setiap perkara atau sesuatu hal pekerjaan yang ingin kita lakukan, baik itu positif atau negatif, itu tidak akan lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi kita kalau melakukan sebuah hal, entah kita mau mengaji atau kita itu mau sholat atau kita itu mau pergi bertamasya, itu juga merupakan kehendak Allah. Dan mengenai persoalan itu, saya mempunyai pendapat bahwasanya kok bisa sih kehendak negatif itu juga arahan dari Allah. Masa iya kita disuruh untuk melakukan hal yang buruk seperti kayak zina, kayak khamr. Padahal Allah tuh melarangnya, tapi kenapa kita tuh melakukannya? Nah, ini perlu diruskan. Kalau menurut saya, semua hal itu atau kehendak itu saya artikan atau secara pola pikir saya tuh mengenai takdir. Takdir di sini terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Pertama, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa berubah atau mu'rab, mengenai kecerdasan, mengenai bagaimana nasib kita, mengenai kekayaan, atau mengenai sesuatu hal yang material di dunia ini. Soalnya kan pada dasarnya kita hidup di dunia ini dengan kondisi tanpa ilmu atau dalam tanda lingkup bodoh. Dan tentu saja ulama-ulama kita yang hebat itu terlahir dengan kondisi tanpa ilmu. Tetapi mengapa beliau-beliau ini bisa menjadi seorang aulia atau ulama besar dengan ilmu yang sangat banyak? Yaitu karena ikhtiar mereka, tawakal mereka mulai dari kecil untuk selalu belajar dan akhirnya mereka atau beliau semuanya mendapatkan predikat untuk menjadi aulia atau ulama. Akibat ikhtiar tersebut, Allah menghendaki bahwasanya beliau ini adalah calon orang-orang baik dan akan dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Jadi intinya, ketika kita mau melakukan sebuah hal, maka lakukan perkara yang baik dan selalu belajar bahwasanya bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, kalau kita bisa membedakan dan kalau kita bisa menahan nafsu kita dari perkara tersebut, maka insya Allah akan menghindarkan kita dari perkara yang buruk tersebut. Dan kedua ada takdir mubram, yaitu takdir atau ketentuan Allah yang sudah mabni atau sudah tidak bisa dirubah lagi. Karena takdir mubram ini sudah dicap oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum kita ada di dunia ini, mengenai bagaimana nasib kita, mengenai bagaimana kematian itu datang kepada kita, dan bagaimana juga jodoh kita itu siapa. Itu merupakan takdir yang dijatuhkan langsung oleh Allah. Itu menurut saya mengenai kehendak bahwasanya Allah itu menggerakkan positif atau negatif kita dalam segala hal. Nah, sekarang saya ingin tahu, kalau menurutmu bagaimana mengenai kehendak Allah yang menjalankan ciptaannya baik positif atau negatifnya
Tolong berikan pendapat. Kalau itu pendapat saya. Baik, kalau menurut saya tentang perbuatan manusia, baik itu perbuatan buruk, perbuatan maksiat, atau perbuatan baik berupa ibadah dan lain-lain, itu memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini banyak orang yang salah paham dan salah mengartikan makna tersebut. Banyak orang yang bermaksiat itu berdalih bahwa kemaksiatannya itu atas takdir Allah. Nah, ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan sangat fatal. Karena seorang manusia itu memiliki keinginan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki keinginan atau iradah, yang mana iradah manusia ini tidak akan berjalan kecuali sama dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia memiliki iradah dan Allah juga memiliki iradah dan iradah tersebut sama, maka hal tersebut akan terlaksana. Misal, saya ingin mengaji. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka akan terlaksana. Akan tetapi jika saya ingin mengaji tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terlaksana. Pasti ada saja yang menghalanginya. Sedangkan kalau kita mendapati seseorang di antara kita, baik itu teman atau orang yang kita jumpai di jalan, itu bermaksiat atau berbuat dosa, lantas mereka berdalih, wong ini kehendak Allah kok. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, yang kurang lebih artinya itu sudah ada di dalam hadis. Beliau menyuruh agar kita falyuwayyir biyadi. Nah, maka cegahlah dengan tangannya. Maksudnya kalau kita mampu maka kita harus mencegahnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus cegah dengan tangan. Maksudnya dengan tangan di sini dengan tindakan. Kalau kita tidak mampu, maka tingkatan yang kedua adalah bilisani, dengan lisannya. Kita nasihati, atau bisa juga dengan kita cara melaporkan kepada pihak yang berwenang atau berwajib dan lain-lain. Kalau tingkatan yang kedua ini kita masih tidak mampu, maka ada tingkatan yang ketiga, yaitu dengan hati kita. Jadi hati kita itu ingkar kepada perbuatan maksiat tersebut. Misal karena kita takut, karena dia preman atau yang lain lah. Kalau kita takut untuk mencegahnya, maka kita cukup mengingkarinya saja. Kita tidak suka perbuatan tersebut dan berdoa agar kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Satu hal yang menarik dari apa yang saya bahas tadi mengenai satu kata, yaitu hawa nafsu ya. Tentunya sekarang ini kita dilalui oleh sebuah peperangan. Tetapi peperangan tersebut bukan peperangan yang sama dengan zaman-zaman Rasulullah SAW, di mana pada zaman terdahulu peperangan itu menggunakan senjata, membunuh satu sama lain demi membela agama Allah. Tetapi itu bukan termasuk peperangan yang sangat besar. Malahan sekarang kita dihadapi dengan peperangan yang jauh sangat besar daripada itu, yaitu peperangan mujahidin nafs, memerangi nafsu, memerangi hawa nafsu. Karena nafsu ini, Masya Allah, pengaruhnya sangat besar bagi kita. Meskipun terkadang kita itu mempunyai ilmu yang banyak, kalau nafsu atau iman kita masih kurang, kalau iman kita masih kurang akan nafsu yang menghadang, maka nauzubillah min dzalik, kita bisa tercebur kepada nafsu itu dan mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan menurut saya cara yang menyikapi yang bisa untuk menanggulangi atau solusi yang tepat menahan nafsu kita atau cara berjihad untuk nafsu kita, yaitu dengan sesuai apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang telah saya dengar dari beberapa penjelasan yang telah saya ikuti, yaitu nafsu itu bisa dilawan dengan puasa. Karena memang ketika puasa itu kita malas melakukan sebuah hal, yaitu soalnya kan kita puasa kan dalam kondisi yang sangat lemas, lapar. Jadi kalau melakukan kegiatan kayak semisal alhamdulillah kita mau melangkah atau pergi kepada hal-hal yang dilarang seperti berzina, seperti mau menonton video-video yang dilarang, itu kan kita kan jadi malas. Dan terkadang kalau orang malas atau capek itu tidur, dan tidur kita itu lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa. Maka untuk mujahidin nafs, langkah yang paling utama yaitu berpuasa. Mungkin dari Taufik ada cara menyikapi mujahidin nafs yang lebih ampuh lagi agar seseorang itu dapat menghilangkan rasa nafsu. Ya mungkin mustahil paling tidak mengendalikan rasa nafsunya agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, kalau pendapat saya tentang hawa nafsu, nah ini memang sulit, karena jangan zaman sekarang, di zaman para sahabat pun, khususnya sahabat Nabi Muhammad yang hidup di masa lalu, itu juga sangat kesulitan di dalam perang melawan hawa nafsu. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman, pastinya sangat sulit. Akan tetapi kalau kita ingin melawan hawa nafsu, ada caranya, yaitu bisa dengan berpuasa. Karena dikisahkan di dalam suatu cerita bahwa nafsu itu tidak dapat terkalahkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenjarakan nafsu tersebut dan seharian tidak diberikan makan. Maka disitulah nafsu meminta ampun kepada Allah. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya nafsu seseorang dapat dikalahkan dengan cara rasa lapar. Kalau kita umat Islam, kalau ingin mengalahkan nafsu ya dengan berpuasa. Karena ketika kita berpuasa itu kita tidak makan, kita tidak minum, dan kita tetap menjalani kegiatan sehari-hari, tentunya kita akan merasakan haus, lapar, dan lain-lain. Maka disitulah insya Allah nafsu akan dapat dikalahkan. Tentunya harus diimbangi dengan iman yang kuat, seperti contoh dengan cara kita sholat, mengaji, dan lain-lain. Maka seiring waktu nafsu tersebut akan bisa dikendalikan. Kalau kita ingin mengalahkan nafsu tentunya sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang sudah soleh seperti ulama, habaib, masyayikh, dan lain-lain. Kalau kita tidak mampu mengalahkan, maka kita harus berusaha untuk mengendalikan. Nah, dengan cara mengendalikan nafsu, seolah kegiatan-kegiatan kita akan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja kalau pendapat saya tentang hawa nafsu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق